Menurut saya sangat menarik karena, materi-materi yang diajarkan itu, merupakan teori dasar lah yang kita pakai di dalam perbankan. Terutama di saat sekarang ini, tentang loan problem solving ini kan sangat berguna ya. Kita kan di tengah situasi pandemi COVID-19, banyak debitur-debitur yang restruktur, jadi materi ini bisa kita pakai langsung lah, istilahnya seperti itu. Untuk saat ini cukup relevan, cuman yang kita perlu garis bawahi dari segi prakteknya banyak, case-nya yang perlu diperbanyak, tapi kalau dari segi teorinya dari IIM menyampaikan dengan sangat baik. Kalau manfaatnya sih pasti sangat bermanfaat ya, karena terutama kita ini kan, eee, di dunia perbankan dituntut harus terus update informasi, terus harus tahu perkembangan, dunia global yang sangat cepat sehingga kita harus terus merespon itu dengan mau terus belajar. Untuk materi e-learning-nya jelas dan sangat dimengerti, dari penyampaiannya pun dari para pembicara, dari para trainer, itu sangat baik dalam penyampaiannya. Jadi kita bisa menerima juga dengan sangat baik. Jadi ada, pemberian teori, terus kita juga, dikasih study case, kita diarahkan untuk membedah case-nya, terus banyak sharing juga tentang pengalaman-pengalaman bagaimana sih di perbankan saat ini, baik kalau di internal planning kita ada cabang-cabang bisa saling bertukar pikiran. Itu sih yang nilainya yang paling penting. Kemarin itu start dari tanggal 14 sampai tanggal 22, tapi tidak fully, semua hari itu kita pakai untuk training ya, masih ada beberapa hari yang kita harus, belajar e-learning-nya sendiri dengan tanpa harus bertatap melalui Zoom ini. So far dari waktunya sih sudah sangat cukup ya. Mungkin kalau di IIM lebih banyak pembicaranya Pak Oni yang kita kenal, terus kemudian ada kemarin itu ada Pak Tanto. Kita harapannya sih banyak speaker-speaker baru juga yang lebih fresh istilahnya, tidak hanya di bidang perbankan ya, mungkin kita juga perlu dari institusi lain yang kaitannya dengan perbankan. Seperti contohnya tadi ada OJK atau mungkin dari Bank Indonesia atau mungkin dari Kementerian Keuangan sehingga kita juga bisa mendapat informasi, bisa belajar sesuatu yang baru dari berbagai sumber. Ya kita harapannya sih tidak hanya berhenti di training ini aja sih. Mungkin ada next ke depan ada training baru apalagi nih dengan perkembangan dunia yang semakin cepat, kita juga ingin ingin belajar. Apalagi yang mungkin bisa menjadi nilai tambah kita sebagai personal ya, personal skill kita marketing maupun leader supaya dalam praktek di lapangannya kita bisa survive.